Ya, selamat malam pemirsa. Bagaimana kabar Anda di kesempatan malam hari ini? Senang sekali rasanya saya Beki Chandra bisa kembali lagi hadir di layar televisi Anda dalam acara Windows Overall Baca Buku Buka Dunia. Dan kita mungkin seringkali setiap hari berkutat pada rutinitas kita yang setiap hari mungkin itu-itu aja pemirsa di rumah. Dan kemudian kita mungkin menimbun hal-hal yang kurang baik yang menjadi rutinitas kita sehari-hari. Nah, kita malam hari ini seperti biasa akan membahas sebuah buku yang akan memberikan Anda motivasi, gambaran, sisi baik dari segala hal yang Anda hadapi, hal buruk apa aja yang Anda hadapi, kita akan mengambil dari sisi baik semuanya dan kita akan kupas tuntas dengan narasumber dan juga presensi yang juga sudah hadir di studio Dama TV malam hari ini. Baik, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu untuk narasumber dan juga presensi yang sudah hadir di studio Dama TV malam hari ini. Di sebelah kanan saya pemirsa sudah hadir Bante Tijapunatera. Selamat malam Bante. Selamat malam juga pemirsa. Baik, kabarnya baik ya Bante ya? Demikianlah adanya dan juga semoga semuanya. Baik, dari Surabaya langsung? Iya, luar biasa. Pemirsa, jadi Bante Tejapuno pada malam hari ini sengaja datang ke studio jauh-jauh dari Surabaya untuk Anda semuanya tentunya. Baik, di sebelah kanan Bante Tejapuno ada Mbak Angel Dian Pratiwi. Selamat malam Mbak Angel. Selamat malam Mas Beki. Sekarang ini ya temanya agak putih tapi sedikit coklat sedikit. Hampir sama kayak Bante. Betul. Baik, Mbak Angel malam hari ini sudah membawakan resensi bukunya dan tentunya nanti kita akan berbagi cerita banyak sekali tentang buku malam hari ini. Iya, malam hari ini buku yang sangat menarik. Baik. Dan pemirsa, Anda pasti penasaran buku apa yang akan kita bahas pada malam hari ini. Saya akan memperkenalkan sebuah buku yang bisa dikatakan di sini ada logonya, ada best selling book. Jadi buku ini sangat laris sekali, bukan hanya di Indonesia tapi juga di seluruh penjuru dunia. Most Wanted. Nah, buku ini ditulis oleh Ajahn Brahm dan berjudul Si Cacing dan Kotoran Kesayangannya. Baik, ini adalah sequel pertamanya. Kalau misalkan Anda sudah menonton acara Windows Overall episode sebelumnya, mungkin di sekitar bulan lalu. Yang lalu ya Mbak Angel ya? Sekitar bulan Juli. Kita sudah membahas sequel yang kedua dari buku Si Cacing dan Kotoran Kesayangannya. Itu yang kedua. Ya. Karena kemarin kita mencari yang pertama di toko ini buku tapi sudah sold out, sudah habis. Dan memang baru muncul yang kedua waktu itu. Dan karena waktu itu kebetulan langsung dengan penyuntingnya yaitu Bapak Handaka Vijayana. Baik, luar biasa sekali. Jadi Anda tidak usah meragukan konten atau isi buku Si Cacing dan Kotoran Kesayangannya ini. Dan ini ditulis oleh Ajahn Brahm yang kemudian disunting oleh Handaka Wijayananda dan diterbitkan oleh Awareness Publication. Ini yang kemarin kita sempat bahas adalah yang kedua, sekarang yang pertama pemirsa. Saya perkenalkan untuk penulisnya sendiri. Kalau Anda mungkin belum kenal dengan sang penulis yang bernama Ajahn Brahm, beliau ini lahir di Inggris pada tanggal 7 Agustus 1951 dengan nama asli Peter Bates. Karena cerdas, beliau akhirnya memperoleh beasiswa dan pada penghujung tahun 1960-an beliau memperoleh beasiswa untuk mempelajari fisika teori di Inggris, Cambridge University. Dan setelah lulus beliau pergi ke Thailand untuk menjadi seorang biku. Nah, di Thailand tersebut itu pemirsa, Ajahn Brahm ditasbihkan di Bangkok pada usia 23 tahun dan pada bulan Oktober tahun 2004 Ajahn Brahm dianugerahi medali John Curtin di Curtin University untuk visi kepemimpinan dan pelayanannya bagi masyarakat Australia. Dan nama Ajahn Brahm mendadak menyeruak di belantika perbukuan Indonesia gara-gara buku yang satu ini tentunya ya, buku Cacing dan Kotoran Kesayangannya. Ini yang pertama yang kemudian menjadi best selling. Baik, kita akan langsung menuju ke Mbak Angel untuk resensi buku ini Mbak Angel. Ya, terima kasih Mas Beki.
Buku ini sangat menarik karena selama 35 tahun Ajahn Brahm sebagai petapa, ia menghimpun berbagai kisah yang menyentuh, menggelikan, dan mencerahkan. 108 kisah dalam buku ini berasal dari pengalamannya sendiri dan orang lain. Dan buku yang berisi pemaafan, pembebasan dari rasa takut, dan pelepasan duka lara. Buku ini menuturkan kearifan, welas asih, dan jalan menuju kebahagiaan sejati. Ya pemirsa, ketika kita buka awal buku Si Cacing dan Kotoran Kesayangan yang pertama ini, suatu pelajaran yang sangat bagus dan menyentuh dari cerita dua bata jelek. Setelah kami membeli tanah untuk wihara kami pada tahun 1983, kami jatuh bangkrut. Dalam hal ini tentunya Ajahn Brahm. Tidak ada bangunan di atas tanah itu. Bahkan sebuah gubuk pun tak ada. Kami hanyalah biksu-biksu miskin yang memerlukan sebuah bangunan. Kami tak mampu bayar tukang, jadi saya harus belajar cara bertukang. Setelah beberapa tahun saya menjadi cukup terampil bertukang. Saya pastikan setiap batu bata terpasang sempurna. Akhirnya saya menyelesaikan tembok batu bata saya yang pertama dan berdiri di baliknya. Saat itulah saya melihatnya. Oh tidak, saya telah keliru menyusun dua batu bata. Batu bata yang lainnya lurus, tapi dua batu bata itu tampak miring. Mereka terlihat jelek sekali. Mereka merusak keseluruhan tembok. Saat itu semennya sudah terlanjur keras. Saya bertanya kepada kepala wihara, apakah boleh saya membongkarnya? Tapi tidak diizinkan, katanya biarkan saja seperti itu. Ketika saya membawa para tamu, pertama kami berkunjung keliling wihara kami yang baru setengah jadi. Saya selalu menghindarkan membawa mereka melewati tembok batu bata itu. Setelah beberapa bulan ada tamu yang melihat tembok itu, dan ia berkomentar, "Itu tembok yang indah." Saya terkejut. "Maaf Pak, apa kacamata Anda tertinggal? Tidakkah Anda melihat dua batu bata yang merusak keseluruhan tembok itu?" Ia menjawab, "Ya, saya bisa melihat dua batu bata jelek itu. Namun saya juga bisa melihat 998 batu bata yang bagus. Untuk pertama kalinya saya mampu melihat batu bata lainnya selain dua batu bata jelek itu. Di atas, di bawah, di kiri, dan di kanan. Banyak batu bata yang terpasang dengan sempurna. Berapa banyak di antara kita yang menjadi depresi atau bahkan ingin bunuh diri karena semua yang kita lihat dalam diri kita hanyalah dua bata jelek. Pada kenyataannya ada banyak batu bata yang bagus, namun pada saat itu kita tidak dapat melihatnya. Malah setiap kali kita melihatnya, yang kita lihat hanyalah kesalahan. Kita semua memiliki dua batu bata jelek, namun bata yang baik dalam diri kita lebih banyak. Kita harus bisa berdamai dengan diri sendiri, termasuk dengan kesalahan-kesalahan kita. Kita juga bisa menikmati hidup bersama pasangan kita. Baik. Seperti itu Mas Beki. Baik, ini tadi berarti cerita bata-bata ya. Iya. Angel ada dua bata, kemudian membuat jelek seluruh dinding bangunan, kemudian mau dihilangkan tapi nggak jadi. Lebih baik biarkan saja dia di sana. Ternyata orang pun melihat itu tetap sebagai sesuatu keutuhan yang masih bagus, semacam itu. Baik, Bante, kalau kita kaitkan dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana cerita bata yang jelek ini bisa memotivasi kita? Baik, seperti di dalam kita menjalani hidup ya. Jadi dalam menjalani kehidupan ini, kebijaksanaan ini sangat menentukan bagaimana kita menjalani hidup ini. Jadi ada satu kalimat yang saya sempat tuliskan dan renungkan juga kebenarannya, bahwa kebijaksanaan sebagai sarana pengendalian diri untuk kita bisa mempertimbangkan, memutuskan, dan menjalani hidup ini untuk menjadi lebih baik. Jadi kalau seseorang ini memiliki kebijaksanaan, semakin sempurna kebijaksanaannya, semakin bagus jalan hidup yang akan diperolehnya, yang akan diputuskannya, yang akan dijalaninya. Tapi kalau kemampuan kebijaksanaan atau pengetahuannya ini tidak memadai, tentu saja jalan hidup yang dilalui ya kadang-kadang jelek, kadang-kadang bagus seperti itu. Tapi kalau di sini tadi kan kita berpikirnya,
banyak hal yang positif yang bisa kita ambil atau yang kita bisa lalui di dalam kehidupan kita. Meskipun untuk mencapai itu sendiri ya kita pernah mengalami kondisi salah jalan, ya melakukan hal-hal yang buruk, hal-hal yang tidak bermanfaat, hal-hal yang tidak berguna. Tapi setelah kita telaah kembali, kita harus cepat kembali kepada jalan yang benar untuk melanjutkan langkah kehidupan kita. Seperti itu. Jadi semua orang kalau bisa dikatakan tidak ada yang tidak pernah salah. Semuanya pernah mengalami kesalahan-kesalahan itu. Tidak terkecuali juga dengan saya. Nah, jadi semua orang itu pernah melakukan kesalahan-kesalahan, baik mulai dalam pola berpikirnya, pola perilaku dan juga tutur katanya. Tapi setelah mengetahui dampak akibat yang tidak baik dari apa yang sudah kita pertimbangkan, yang sudah kita putuskan dan juga kita jalani tadi, dampak negatifnya, penderitaannya itu lebih banyak, kita tentunya tidak akan mengulangi hal yang sama, atau istilahnya kita tidak mau terjerumus dalam lubang lubang yang sama dengan apa yang pernah kita lalui. Seperti itu. Kalau kita tadi melihat memang sebagai manusia kita harus melihat lebih bijaksana lagi, bahwa sebenarnya nggak semua, meskipun ada yang jelek, nggak semuanya jelek, ya semacam itu kan Bante ya berarti. Yeah. Nah, kalau kita ngomongin masalah kebijaksanaan dan cara kita memandang situasi yang semacam itu secara bijaksana, bagaimana Bante caranya agar kita bisa lebih bijaksana melihat situasi yang semacam itu? Kadang kita kalau sudah melihat hal yang semacam itu berpikirnya cuma yang jelek saja Bante, semacam itu. Jadi ada 3 hal yang sangat mempengaruhi di dalam kondisi kita berpikir. Jadi ada istilahnya akar-akar kejahatan, kenapa seseorang itu nanti yang muncul kemudian, yang diucapkan, yang dilakukan itu hal yang buruk. Di dalam pikiran seseorang itu karena satu, adanya kebencian. Jadi kalau orang sudah benci, dari semua apapun dilihat dari segi jeleknya. Itu karena dia memiliki kebencian yang ada dalam dirinya. Dari mulai mengatakan ini buruk, ini sangat buruk, dan sangat-sangat buruk sekali, dan lain sebagainya, sesuai dengan tingkat kebencian dia dalam memandang itu. Jadi semakin benci ya semakin buruk dia memandang. Nah, kemudian itu yang pertama, jadi karena ada seseorang karena kebenciannya itulah dia memiliki pandangan-pandangan yang salah. Kemudian yang kedua itu adalah karena keserakahan. Ya, jadi orang yang serakah pun juga tidak bisa melihat satu kebenaran juga, satu kenyataan juga. Dan yang ketiga adalah karena kebodohan. Baik, ada 3 itu tadi ya, Iya, Baik, kita nanti akan membicarakan masalah ketiga hal itu lebih jauh lagi. Nanti tentunya pemirsa pasti juga masih penasaran apa 3 hal itu lebih jabarnya sama Bante nanti ya. Dan pastikan Anda jangan kemana-mana dulu karena kita akan kembali lagi setelah jeda komersial berikut ini. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam acara Windows Whole World Baca Buku Buka Dunia. Juga masih bersama Bante Tejopunotera dan juga ada Mbak Angel Dian Pratiwi. Baik, saya ingatkan buat Anda di rumah yang mungkin baru saja mengikuti acara Windows of World, karena mungkin segmen yang pertama tadi Anda masih dalam perjalanan atau belum ada di rumah. Anda bisa mencoba menjadi referensi yang sangat bagus sekali untuk Anda sendiri, menjadi motivasi dan juga menghibur. Ada banyak humor buku ini. Kemudian juga ada nilai-nilai kemanusiaan, edukasi, dan juga bisa mencerahkan pikiran kita apabila kita membaca buku yang berjudul Si Cacing dan Kotoran Kesayangannya karya Adrian Bram. Nah, buku ini Anda bisa dapatkan dengan mudah kalau di Kota Malang. Anda coba bisa datang di toko buku Dhamma Planet yang berada di Jalan Basuki Rahmat. Di sana lengkap sekali, Anda bisa memilih buku yang Anda suka. Terlebih Anda harus memiliki koleksi buku Si Cacing dan Kotoran Kesayangannya karya Adrian Bram. Baik, kita akan melanjutkan resensi untuk buku Si Cacing dan Kotoran Kesayangannya, tapi kita lanjutkan sedikit perbincangan dengan Bante. Beberapa hal tadi Bante ada 3. Yang lainnya tadi sangat cepat-cepat karena waktunya mau break. Nah, bisa dijabarkan lebih panjang lagi Bante. Ya, jadi seperti yang tadi saya katakan bahwa seseorang itu bijaksana atau tidak bijaksananya itu karena adanya 3 hal ya. Jadi kalau orang kebijaksanaannya itu tumpul, itu karena dipengaruhi oleh 3 hal ini. Jadi orang bisa melakukan kejahatan juga karena 3 faktor ini. Yaitu yang pertama tadi karena kebencian. Kalau bahasa palinya itu adalah dosa, ya. Ada loba atau ketamakan, dan yang terakhir itu adalah
moha atau kebodohan. Nah, seperti yang tadi saya katakan, kalau kebencian yang muncul adalah pikiran-pikiran negatif, semuanya dipandang dari segi negatif. Mau orang baik seperti apapun, kalau dia yang melihat karena dia sudah benci, dia akan mengatakan buruk, jelek, tidak suka dia. Begitu. Jangankan sampai melihat orangnya, melihat perilakunya, kadang-kadang melihat sesuatu yang sering dipakai pun dia sudah timbul kebencian. Ini sepeda motor si A, ini saya benci ini gitu kan. Seperti itu karena sudah benar-benar sangat benci dia. Nah, itu satu hal. Kemudian yang satunya lagi adalah karena ketamakan atau keserakahan. Jadi kalau seseorang sudah serakah itu biasanya ingin menguasai, ingin memiliki, dan itu mengacu kepada tindakan-tindakan yang mungkin malah merugikan, yang bisa menimbulkan penderitaan. Kemampuannya untuk bisa memiliki apa yang dia inginkan itu tidak ada, tapi dia sangat ingin memiliki karena keserakahan yang ada dalam dirinya, sehingga dia bisa mencuri, bisa merampok, bisa melakukan hal-hal yang tidak sepatutnya dilakukan. Memaksakan. Iya, betul sekali. Kemudian yang terakhir itu adalah karena kebodohan. Jadi kalau dua hal tadi, yang kebencian sama ketamakan tadi belum parah, masih lebih parah lagi kalau orang itu bodoh, diliputi oleh kebodohan, jadi tidak mengetahui ini yang baik, ini yang tidak baik, ini jahat atau ini yang tidak jahat, ini bermanfaat atau yang tidak bermanfaat. Dia tidak mengetahui itu. Baik. Seperti itu. Jadi kalau kita bisa mengikis ini, nanti bisa menjadi adosa, aloba, dan amoha, tanpa adanya kebencian, tanpa adanya keserakahan, tanpa adanya kebodohan. Ya, seperti itu. Hanya kebalikannya aja sebenarnya. Tapi dalam hal untuk mempraktekkan, baliknya ini loh susahnya itu. Dan kemudian nanti kalau sudah mampu arahnya ke situ, kita bisa melihat segala sesuatu dari sisi manapun itu akan terlihat bijaksana. Betul sekali. Dan mungkin kita bisa menyikapi hidup ini dari segi positif untuk kita bisa menjadi lebih baik. Jadi kalau bisa kita istilahkan, kita mempelajari buku, membaca buku, atau bahkan membeli buku dengan harga yang sangat mahal-mahal. Itu sesungguhnya tujuannya bagaimana kita mendapatkan sesuatu yang bermanfaat dari buku itu untuk bisa merubah diri kita menjadi lebih baik dari setiap waktunya. Baik. Menarik sekali pemirsa. Jadi inilah kalau Anda pengen belajar bijaksana, Anda harus bisa mempraktekkan beberapa hal atau 3 hal yang sudah disebutkan sama Bante tadi. Yang kemudian banyak sekali cerita-cerita yang sangat inspiratif bisa Anda dapatkan dari buku Si Cacing dan Kotoran Kesayangannya. Kita lanjutkan untuk resensinya, berlanjut ke Mbak Angel terlebih dahulu. Ya pemirsa, saya lanjutkan kembali. Pada cerita ketiga dalam buku Si Cacing dan Kotoran Kesayangannya ini sangatlah unik, tapi ya tepat sekali memang. Musim hujan di Thailand berlangsung dari bulan Juli sampai Oktober. Selama periode tersebut, para biksu berhenti berpergian, menghentikan semua pekerjaan proyek, dan mencurahkan diri sepenuhnya untuk belajar bermeditasi. Periode tersebut disebut wasa atau penyunyian musim hujan. Beberapa tahun lalu di Thailand Selatan, seorang kepala wihara terkenal membangun sebuah aula baru di wihara hutannya. Saat wasa tiba, dia menghentikan seluruh proyek. Beberapa hari berikutnya, seorang pengunjung datang menyaksikan bangunan setengah jadi. Lalu dia bertanya, kapan aulanya selesai? Tanpa ragu-ragu, biksu tua berkata, aulanya sudah jadi. Apa maksud Anda sudah jadi? Itu belum ada atap, pintu, jendela, banyak potongan kayu dan kantong semen berserakan. Apakah Anda akan membiarkannya? Kepala wihara tersenyum dan menjawab lirih. Yang sudah selesai ya sudah selesai. Dan ia pun pergi untuk bermeditasi. Inilah satu-satunya cara untuk melaksanakan penyunyian atau rehat. Jika tidak demikian, pekerjaan kita tak akan pernah selesai. Singkat tapi sangat bermakna. Rehat atau meditasi, berarti intinya di sini ada anjuran kalau kita ingin tenang untuk menghadapi sesuatu, jalannya salah satunya adalah meditasi. Rehat dan meditasi, dan lebih ditekankan mungkin kalau misalnya sudah selesai ya selesai, seperti itu ya Bante ya.
Maksudnya kalau misalnya pekerjaannya udah belum selesai, ya sudah diselesaikan, berarti sudah selesai, istirahat sebentar, seperti itu. Begitu Bante? Ya sebenarnya kalau kita bisa mengistilahkan itu di dalam perjalanan kehidupan itu ada sesuatu pekerjaan yang harus kita utamakan, tetapi jarang sekali diperhatikan dan jarang sekali dikerjakan. Ya, jadi yang kita kerjakan itu adalah sesuatu yang sifatnya di luar sana, bentuk bangunannya, bentuk ini dan itunya di luar itu, sehingga orang-orang melihatnya ini belum selesai, ini belum selesai, begitu. Nah kalau Biku tadi mengatakan ini sudah selesai, selesainya apa ya? Selesainya seperti itu, sudah jadi, jadinya kayak apa ya? Jadinya kayak begitu, seperti itu. Tapi ada sesuatu pekerjaan yang harus dia lakukan lebih penting daripada itu, membangun kondisi di luar tadi, yaitu dengan rehat ke batinnya. Ya, jadi pekerjaan batin itu sesungguhnya pekerjaan yang lebih penting daripada kita mencari sesuatu yang di luar yang kita anggap kebahagiaan yang sesungguhnya, tapi itu kan kebahagiaan semu. Kebahagiaan yang sesungguhnya terletak di dalam batin kita masing-masing. Kalau misalnya diajak beristirahat, berarti istirahat dalam batinnya. Kalau istirahat jasmaninya kita mungkin kondisi fisik kita akan segar bugar, pulih tenaganya. Tapi kalau kita misalnya istirahatkan pikiran kita, batin kita akan menjadi tenang, akan memiliki power, akan memiliki kekuatannya. Karena terkadang itu orang karena sudah kerja terus-terus mencari keluar sana, dia tidak menyadari bahwa ada kemampuan yang luar biasa yang ada dalam dirinya yang perlu digali, perlu waktu untuk diperhatikan, untuk digali, begitu. Jadi itu yang mungkin ditekankan di sana untuk kita bagaimana pada waktu menjalani masa-masa itu, ya masa berdiam diri, karena pada saat itu turun hujan, memang itu anjuran dari Sang Buddha sendiri. Bagi para biku pas musim hujan itu tidak boleh berkeliaran, melakukan perjalanan, karena banyak sekali binatang-binatang yang rumahnya di celah-celah tanah itu, yang ngerong ya, istilahnya ngerong gitu. Nah itu keluar gitu, kena air pada keluar. Nah, kalau kita jalan-jalan, yang ditakutkan adalah menginjak dari binatang-binatang kecil tadi, atau bisa juga tumbuhan-tumbuhan, biji-bijian itu yang mau tumbuh ke injak-injak kita. Begitu. Baik, kalau kita tadi berbincang masalah meditasi, kalau dalam konsep Budi sendiri ada berapa tingkatan meditasi, Bante? Sebenarnya sih kalau kita bisa kategorikan ada dua macam ya, ada dua macam meditasi. Yang pertama itu adalah samatha bhavana dan yang kedua adalah vipassana bhavana. Lah, dua metode meditasi ini memiliki fungsi masing-masing. Fungsi masing-masing. Dalam melakukannya kita harus memiliki kesadaran setiap saat juga. Baik. S4, selalu sadar setiap saat. Selalu S4. sadar setiap saat. Iya, ada S4, tapi jangan sampai S8 atau S9. Kalau S9 bahaya. Selalu sadar setiap saat, senyum-senyum setengah senting sendiri. Jadi banyak S itu. Jadi dua metode meditasi tadi memiliki fungsi yang sendiri-sendiri. Yang pertama untuk ketenangan. Samatha bhavana itu adalah untuk ketenangan. Tapi apabila diolah benar-benar, digali benar-benar di dalam kita mempraktekkan meditasi samatha bhavana ini, akan memiliki kemampuan-kemampuan batin atau abinya. Kalau bahasa Pali kita atau bahasa para biku itu mengatakan abinya, kekuatan-kekuatan batin seperti itu. Nah, itu kalau kita mau melatih samatha bhavana, tujuannya hanya mencapai kondisi ketenangan, dan kalau digali benar-benar dilatih terus-menerus akan memunculkan kekuatan-kekuatan batin. Maka ada istilahnya, orang sakti belum tentu suci, tapi orang suci pasti sakti. Karena melewati itu nantinya. Jadi bukan hanya samatha aja yang kita praktekkan dalam kehidupan bermeditasi itu, tapi mengarah kepada vipassana bhavana. Vipassana bhavana itu adalah untuk mengembangkan kebijaksanaan. Begitu kita berkembang kebijaksanaan yang ada dalam diri kita, kita bisa gunakan itu untuk mengikis kotoran-kotoran batin kita, sehingga kita akan bebas dari kotorannya itu. Begitu. Berarti memang ada dua yang bisa menjadi pilihan. Itu apabila kita praktekkan untuk orang awam biasanya lebih ke yang mana dulu, Bante? Sebenarnya ini berkesinambungan. Jadi
dari meditasi Vipassana Bhavana sendiri hendaknya didasari oleh samatha bhavana. Jadi begitu memiliki kondisi kesadaran yang kuat atau sati yang kuat, maka bisa diarahkan kepada praktek pelaksanaan Vipassana Bhavana. Seperti itu. Tapi bagi perumah tangga mungkin bisa berlatih tentang kesadaran atau samatha bhavana untuk mencapai kondisi ketenangan. Dari situlah nanti dia akan memiliki pondasi untuk bisa mempraktekkan Vipassana Bhavana. Baik. Nanti saya akan bertanya lagi lebih jauh masalah bagaimana caranya itu. Tapi tentunya pemirsa jangan kemana-mana dulu, kita akan bertanya itu nanti setelah jeda komersial berikut ini. Ya pemirsa, kita masih berada dalam acara Windows Overall Baca Buku Buka Dunia bersama saya Beki Chandra. Dan di sebelah kanan saya ada Bante Tijapunotera dan di sebelah kanan Bante ada Mbak Angel Dian Pratiwi. Baik, Mbak Angel, seperti yang sudah kita perbincangkan sebelumnya tadi, kita masalah meditasi ya? Iya. Meditasi. Kalau Mbak Angel sendiri sudah pernah meditasi, Mbak Angel? Belum Belum pernah ya? Nah ini sekarang Belum kita pernah. mau belajar sama gurunya. Nah Bante, kalau misalkan pemirsa sendiri sangat penasaran, metode meditasi itu banyak orang mempercayai bisa menenangkan diri, bisa membuat kita kalem meskipun kita berada dalam kondisi sesulit apapun. Nah caranya gimana Bante? Yang paling simpel aja. Ya, kalau yang paling simpel sih tanamkan kesadaran itu. Tanamkan kesadaran di dalam berpikir, bertutur kata atau berperilaku. Dengan kita memiliki kesadaran, itulah sesungguhnya meditasi. Karena tidak ada yang lebih besar daripada itu lagi. Ya, jadi memiliki kesadaran itu toh. Jadi mau kita berdiri, berjalan, duduk, baring, mau melakukan segala sesuatu, lakukanlah dengan penuh kesadaran. Karena kebanyakan orang itu melakukan apapun tidak ada kesadaran sehingga tidak menikmati apa yang dia lakukan atau bahkan kecenderungan bahkan menimbulkan kecelakaan di dalam pekerjaan atau apa yang dia lakukan itu, seperti itu. Baik, ada konsep yang berkembang semacam ini Bante. Ketika kita mau bermeditasi berarti kita mengosongkan pikiran kita semuanya. Berarti kita mengosongkan pikiran, kita membuat diri kita itu untuk kita sendiri dan lain sebagainya. Itu sebenarnya semacam apa Bante? Sebenarnya kan itu mungkin diambil dari cara metode meditasi yang lain ya. Tapi kalau di dalam Budi sendiri memang tidak pernah mengajarkan meditasi itu harus mengatur nafas, meditasi itu harus mengosongkan pikiran, tidak. Yang ditekankan adalah punya kesadaran di sana. Ya, sadar. Nah, kalau kita pejamkan mata bukan berarti kita tidur, tapi kita tetap sadar. Pada saat kita memejamkan mata, pada saat itu pikiran pergi kemana, melakukan apa, kita tetap sadar gitu. Jadi baik samatha bhavana atau vipassana bhavana itu diperlukan kesadaran di dalam mempraktikkan meditasinya itu. Jadi bukan mengosongkan pikiran, tapi penuh kesadaran di dalam mempraktikkan meditasi. Supaya pikiran kita ini tidak berpikir, melamun, berangan-angan, merencanakan ini itu, tersangkut dengan berbagai macam permasalahan yang setiap hari kita geluti, ya kita perlu memerlukan satu objek ya, atau medan berlatih. Jadi kalau kita sudah menentukan objek meditasi kita, ya pikiran kita arahkan ke sana, fokus ke objek itu. Supaya apa? Supaya pikiran yang tadinya liar ke sana kemari itu bisa fokus dan mulai mendapatkan ketenangan di sana. Dan jaganya dengan kesadaran yang kita miliki. Kalau kita tidak sadar ya pikirannya tahu-tahu udah loncat Udah kemana-mana ya. Karena biasanya pikiran itu kalau mau pergi tidak pernah pamitan. Menarik. Jadi buat pemirsa ini ada tips kecil aja. Jadi kalau misalkan Anda mau melakukan meditasi, berarti kunci pertama haruslah sadar. Jangan kemudian Anda nanti meditasi tapi mengosongkan pikiran, habis semuanya malah nggak ada pikirannya, hasilnya juga nol ya Bante. Itu sebenarnya malah bahaya ya. Jadi bisa diistilahkan bahaya. Kenapa? Karena pada saat kondisi pikiran kita kosong, mungkin kita pernah mendengar orang kesurupan. Itu karena orang pikirannya lagi kosong. Lagi tidak ada kesadaran yang kuat yang menaungi dia, sehingga begitu ada kesadaran lain atau roh lain masuk, ya, tanpa ada rintangan apapun langsung bisa masuk karena dia sendiri dalam kondisi kosong tadi. Jadi banyak objek-objek meditasi yang bisa kita gunakan memang. Dan saya rasa untuk samatha bhavana ini semua ajaran agama yang ada di Indonesia ini mengajarkan. Jadi bukan hanya Buddhis saja yang mengajarkan tentang samatha bhavana ini, tapi mungkin istilahnya beda. Tapi istilahnya adalah konsentrasi, fokus pusat gitu.
fokus terpusat pada apa yang dilafalkan itu. Kalau yang Vipassana Bhavana itu baru tingkatan yang lebih tinggi karena itu mempelajari dari kondisi batin kita sendiri. Di sana ada burik atau tidaknya, ada kotoran atau tidaknya. Kalau ada kotorannya bagaimana cara mengikisnya. Di sana yang kita perlukan adalah praktek meditasi dari Vipassana Bhavana itu. Baik, menarik sekali pemirsa. Jadi itu tadi memang sejak awal kita sudah singgung. Kalau Anda ingin mempraktekkan, ya itulah caranya, seperti yang dikatakan Bante. Baik, kita langsung ke Mbak Angel untuk resensi berikutnya di segmen ini. Mbak Angel, silahkan. Cerita ke-18 dalam buku Si Cacing dan Kotoran Kesayangannya ini adalah tentang cinta sejati. Cinta sejati adalah cinta yang tak mementingkan diri sendiri. Kita hanya peduli kepada orang lain. Kita berkata kepada mereka, "Pintu hatiku akan selalu terbuka untukmu, apapun yang kamu lakukan." Dan kita bersungguh-sungguh dengan perkataan itu. Kita hanya ingin mereka bahagia. Cinta sejati itu langka. Pikirkanlah pasangan Anda, bayangkan wajahnya di benak Anda, kenanglah hari Anda bertemu dengannya dan saat-saat indah Anda bersamanya. Sekarang bayangkan Anda menerima sepucuk surat dari pasangan Anda. Surat itu menggambarkan bahwa si dia telah jatuh hati kepada sahabat Anda dan mereka telah pergi untuk hidup bersama. Bagaimana perasaan Anda? Jika Anda adalah cinta sejati, Anda akan begitu tergetar bahwa pasangan Anda telah menemukan orang yang lebih baik dari diri Anda. Dan bahkan sekarang lebih bahagia daripada waktu dengan Anda. Anda akan merasa sangat gembira karena pasangan dan sahabat Anda dapat berbahagia hidup bersama-sama. Anda akan sangat gembira karena mereka saling mencintai. Bukankah kebahagiaan pasangan Anda adalah hal yang terpenting dalam cinta sejati Anda? Cinta sejati itu langka. Seperti itu. Cinta lagi ya Mbak Angel ya? Ya, Berarti cinta memang lagi. ada muatan cintanya juga di sini. Dalam buku Si Cacing dan Kotoran Kesayangannya. Baik. Tentang cinta sejati. Tadi ceritanya ada seorang kekasih yang kemudian menemukan kekasih yang lain. Ya. Nah, ini seperti cerita seseorang yang ditinggalkan, tapi dalam cerita buku ini tadi diceritakan mendapatkan yang lebih baik. Nah, si yang pertama yang ditinggalkan ini tadi harusnya merasa bahagia juga ketika dia sudah menemukan cinta sejati seperti itu. Baik. Bante, kalau melihat cerita yang seperti itu tadi, ilustrasi semacam itu, Cinta sejati. ada nggak sih sebenarnya konsep cinta sejati yang sering dielulukan masyarakat, banyak orang dan lain sebagainya? Iya, jadi seperti judul dari buku tadi, Si Cacing dan Kotoran Kesayangannya, ya itulah dia sebenarnya. Karena apa? Sesungguhnya ada pernyataan Buddha yang mengatakan bahwa dari cinta timbul ratapan, dari cinta timbul tangisan, dari cinta timbul kesedihan. Barang siapapun yang memiliki cinta, dia akan meratap, menangis, dan bersedih karena cinta itu. Seperti itu. Kalau tidak memiliki cinta, maka kita akan terbebas dari itu semua. Yang maksudnya cinta di sini kan cinta yang sifatnya itu bukan universal, tapi cinta yang kita tujukan hanya kepada perorangan seperti itu. Itu seperti hanya perorangan itu seseorang akan mencintai apabila dia menjadi miliknya. Seperti itu, menjadi pasangannya. Nah, yang dicerita tadi kan cinta yang benar-benar sejati, yang maksudnya adalah pada saat pasangannya itu bahagia dengan orang lain, dia pun juga turut berbahagia. Karena tujuan hidup dia mencintai pasangannya itu adalah untuk membahagiakan, ya kan? Tujuan untuk mencintai istrinya tadi adalah supaya istrinya bahagia. Pada saat istrinya tidak lagi bahagia dengan dia, kemudian menemukan pasangan yang lebih dapat membahagiakan dia, ya tentu saja yang suami yang pertama tadi hendaknya tidak marah, tidak emosi, karena ternyata ada orang yang lebih baik yang bisa membahagiakan dari istrinya tadi. Dia bisa merelakan, dia ikut berbahagia daripada dia itu nanti malah
marah, benci, jengkel, tidak Iya, bisa iya. terima, Baik. atau bahkan mungkin menghunus pedang untuk melawan begitu Tapi kan. kenyataannya semacam itu kebanyakan, Bang. Itulah yang saya katakan, inilah si cacing dan kotorannya, Baik, seperti baik, itu. Jadi baik. kalau misalnya si suami tadi dengan setelah membaca suratnya dan langsung marah-marah, berarti dia itu seperti halnya cacing mencintai kotorannya. Kalau misalnya ini maaf ya, bukan maksud bahwa perempuan itu kotoran, bukan. Tapi kalau orang yang dicintainya itu sudah bahagia dengan orang lain, biarkan, lepaskan dia untuk hidup bahagia. Seperti itu. Toh kalau nanti dia tetap bersama kita, dia tidak akan bahagia lagi, karena sesungguhnya ada orang yang lebih dia dambakan, lebih dia cintai daripada dia mencintai kita. Seperti itu. Jadi pada saat melihat pasangan kita bahagia dengan siapapun pasangannya, kita ikut berbahagia, itu lebih bahagia daripada kita memiliki kebencian dengan cinta yang bubar di tengah jalan tadi. Seperti itu. Tapi dalam hati kalau misalkan kita mengalami cerita yang seperti yang dijelaskan Mbak Angel tadi, tidak mau, pasti kalau kita sebagai yang membaca surat tadi, pasti dalam hati kita, relung hati yang paling dalam itu pasti sakit, Bante. Ya, Ya. karena kebanyakan ya itu tadi, kita tidak menyadari bahwa kita sesungguhnya mencintai orang itu untuk apa, itu kan? Baik. Kalau kita benar-benar menyadari kita mencintai pasangan kita untuk membahagiakan dia, kemudian ternyata dia tidak bahagia dengan kita, tapi bahagianya sama orang lain, berarti silahkan dong. Baik. Bukan berarti kalau dia tidak bersama kita kemudian kita menderita, bukan. Tapi kalau siapapun dengan dia kemudian dia bahagia, silakan dia. Jadi kembali lagi pada tujuan, kalau kita mencintai seseorang berarti kita harus rela kalau orang itu lebih bahagia daripada bersama kita. Tapi Baik. umumnya memang tidak segampang itu ya untuk bisa melepaskan pasangannya Iya. untuk dengan orang lain. Ya, Seperti baik, itu. baik. Baik pemirsa, Hati lah ya. baik pemirsa, nanti kita akan melanjutkan perbincangan dengan Bante dan juga Mbak Angel tentunya setelah jeda komersial berikut ini. Jangan kemana-mana. Ya pemirsa, Anda masih di Windows Overall Baca Buku Buka Dunia bersama saya Becky Chandra dan juga Bante Tejapunotera dan juga Mbak Angel sebagai presensi. Iya. Baik pemirsa, kita akan mengulas sedikit tentang identitas buku. Jadi jangan lupa Anda untuk memiliki buku Si Cacing dan Kotoran Kesayangannya. Ini adalah terbitan yang pertama atau buku yang pertama. Yang keduanya itu juga ada Si Cacing dan Kotoran Kesayangannya yang sudah kita bahas pada episode sebelumnya. Dan ini adalah karya Ajian Bram. Anda bisa mendapatkan buku yang sangat inspiratif ini di toko buku Dhamma Planet, Jalan Basuki Rahmat. Anda bisa segera memborong buku ini sebanyak-banyaknya. Tentunya juga buat orang-orang tercinta Anda di rumah. Baik, Iya. Mbak Angel, untuk segmen keempat ini, Terakhir. segmen terakhir juga ini sepertinya masih banyak sekali yang harus kita dobrak dan kita Iya. gali dari buku Si Cacing dan Kotoran Kesayangannya. Silakan Mbak Angel. Ya, pada cerita ke-14 adalah tentang komitmen. Mhm. Ya, kayaknya agak pas di segmen terakhir kita berbicara tentang komitmen. Iya. Pandangan saya mengenai hubungan dan pernikahan adalah sebagai berikut. Ini menurut Ajian Bram. Mhm. Ketika suatu pasangan berpacaran, mereka sekedar terlibat. Saat mereka bertunangan, mereka tetap saja hanya terlibat, mungkin lebih mendalam. Ketika mereka menyatakan sumpah pernikahan, itulah yang disebut komitmen. Makna dari ucapan pernikahan adalah komitmen. Selama upacara pernikahan untuk menekankan makna pernikahan dengan cara yang akan diingat seumur hidup. Saya menjelaskan bahwa perbedaan antara keterlibatan dan komitmen sama dengan perbedaan antara telur dengan bacon atau daging babi asap. Pada saat inilah para ipar dan teman-teman mempelai mulai memberikan perhatiannya. Mereka mulai bertanya-tanya, "Loh, apa hubungan telur dan bacon dengan pernikahan?" Saya melanjutkan dengan telur ayam. Telur si ayam cuma terlibat saja, sedangkan dengan bacon si babi berkomitmen penuh. Seperti itu, Baik. Mas Becky. Ini sebenarnya kalau dilihat dari segmen ketiga dengan segmen keempat, sebenarnya temanya juga nggak jauh beda. Ya, Sama-sama ngomongin masalah cinta dan cinta komitmen dan ya. komitmen. Kalau Baik. tadi cinta sejati, ini sekarang sudah
mulai komitmen seperti itu ya Bante ya. Komitmen cintanya ini Bante. Iya. Nah, kalau dari Bante sendiri komitmen itu gimana Bante dari sudut Bante, dari sudut pandang Bante sendiri memandang sebuah komitmen dalam, misalkan salah satunya yang dijelaskan dalam cerita tadi adalah berumah tangga ya Mbak Angel ya. Iya. Atau dalam hal apapun Iya, mungkin iya. Bante. Baik, terima kasih. Jadi ya sayangnya ini saya tidak ada komitmen untuk mencapai sana ya. Jadi saya hanya mungkin bisa menguasai materi tapi bukan praktisi begitu. Baik. Jadi saya bisa memberikan satu pandangan saja bahwa di dalam menjalani kehidupan memang kita harus memiliki komitmen dengan pasangan hidup kalau memang sama-sama telah memutuskan untuk menjalani kehidupan berumah tangga ya. Karena hidup itu menjadi satu pilihan bagi kehidupan kita sendiri. Apakah kita memiliki pasangan atau tidak memiliki pasangan. Begitu kita memutuskan untuk memiliki pasangan, kita harus memiliki komitmen tadi. Tujuan di dalam membangun satu rumah tangga itu tadi apa? Jadi jangan sampai nanti begitu mulai berjalan, dasarnya karena tidak kuat, begitu berjalan setahun 2 tahun mulai bosen, akhirnya nanti begitu banyak goncangan-goncangan permasalahan di dalam kehidupan rumah tangganya, akhirnya buyar di situ sebelum mencapai satu tujuan itu tadi. Jadi Anda pijakan dasar yang kuat, yaitu mungkin bisa diistilahkan tadi cinta sejati tadi. Begitu memiliki dasar pijakan cinta sejati, mau susah, mau senang, mau meratap, menangis, tertawa, bahagia apa, jalanilah bersama-sama. Karena nanti begitu kita menjalani kehidupan itu, mungkin setahun pertama itu enggak begitu banyak permasalahan terjadi, tapi lama-lama akan muncul permasalahan-permasalahan itu. Tapi jangan karena permasalahan itu membuat cinta itu berpisah atau tercerai-berai di tengah jalan. Jadi teruslah berjuang, teruslah berusaha untuk membangun rumah tangga itu seperti yang diharapkannya, sampai akhirnya benar-benar bisa mencapai kebahagiaan dalam rumah tangga yang bahagia. Makanya banyak orang yang tidak memiliki komitmen itu begitu ada permasalahan sudah langsung buyar, apalagi dipicu oleh orang ketiga ya. Mungkin menganggap orang itu lebih baik dan lain sebagainya, padahal mungkin waktu pacaran dulu mungkin pasang suami istri ini menganggap pacarnya adalah yang terbaik sudah, sehingga memutuskan untuk membangun rumah tangga itu gitu. Jadi intinya adalah pada saat kita sudah memiliki dasar cinta yang sejati tadi, curahkan kemampuan kita untuk menjalankan apa yang harus kita lakukan, maksudnya kewajibannya masing-masing untuk bisa membangun rumah tangga tadi. Meskipun nanti pada perjalanannya setahun 2 tahun sampai akhirnya nanti ajal memisahkan mereka, lika-liku kehidupan pasti ada, dan mereka tidak akan goyah, tidak akan pisah karena itu semua sebelum sampai ajal memisahkan mereka. Seperti memang ada pepatah mengatakan cinta sejati itu sehidup semati. Tapi sesungguhnya itu kan hanya ungkapan, untaian kata saja. Tidak ada yang istilahnya sehidup semati, itu tidak ada. Jadi yang ada mah biasanya sehidup semati, kalau yang pasangannya mati ya yang mati biarkan mati, yang hidup biar cari ganti gitu kan. Seperti itu. Baik, Bante, kalau dalam kehidupan sehari-hari kita menjumpai mungkin yang namanya kebosanan itu pasti muncul. Nah, kalau dalam kehidupan berumah tangga ataupun sejenisnya, kemudian kita di awal sudah punya komitmen, tapi biasanya kebosanan itu tetap aja muncul. Gimana Bante untuk menghilangkan dan mengatasi? Jadi gini, sesungguhnya di dalam perjalanan kehidupan kita, kebosanan itu muncul pada saat sesuatu itu kita rasakan terus-menerus. Ya, terus-menerus hanya begitu-begitu aja, itu baru nanti akan timbul kebosanan. Salah satu contoh yang gampangnya, pada saat kita mengatakan orang dari luar pulau sini, Pulau Jawa mungkin bisa mengatakan nasi pecel itu paling enak, karena memang baru pertama kali makan. Tapi setiap hari dia makan pecel terus lama-lama ya bosan gitu kan. Jadi sesuatu yang terus-menerus yang dia rasakan hanya seperti itu saja, itu akan menimbulkan kebosanan. Tapi di dalam perjalanan kehidupan rumah tangga itu kan tidak berhenti di tempat. Ya, jadi kalau tolong dilihat aja di dalam kehidupan rumah tangga, kalau rumah tangga itu berjalan di tempat, tidak ada perubahan sama sekali, maka disitulah kebosanan itu akan ada. Jadi komunikasi hendaknya semakin lebih baik, semakin lebih akrab,
untuk bisa saling memotivasi masing-masing ya. Jadi pasangan istrinya memotivasi suaminya, suaminya memotivasi istrinya untuk bagaimana mewujudkan kehidupan yang bahagia tadi, atau bahkan kalau bisa bukan hanya kehidupan sekarang aja yang dia ingin rasakan bahagia, tapi setelah meninggal dunia pun bagaimana nanti mereka bisa ketemu kembali, berkumpul kembali seperti itu. Baik. Ya, jadi harus ada benar-benar langkah untuk bisa terus kita tapaki, jalani hingga kita sampai akhirnya hidup suami istri tadi dalam kehidupan sekarang tetap guyub, rukun, bahagia, setelah meninggal dunia pun masih ketemu seperti itu. Baik, Dan baik. bahagia juga. Baik. Dan semua itu pasti ada rangkuman-rangkuman kisah-kisah yang sangat menarik, bukan hanya seperti yang dijelaskan sama Mbak Angel tadi, dan Anda pasti bisa menemukannya semua cerita itu di dalam satu buku ini yang berisi 108 cerita pembuka pintu hati. Ya, Anda bisa mendapatkan buku ini, Si Cacing dan Kotoran Kesayangannya, di toko buku Dhamma Planet di Jalan Basuki Rahmat. Nah, karena selain buku ini merupakan buku spiritual yang sangat baik untuk Anda, sangat menghibur dan juga banyak humornya, banyak sekali ilmu yang bisa Anda dapat, nilai-nilai kemanusiaan, edukasi, dan juga banyak sekali kisah-kisah inspiratif. Ditambah buku ini pasti tidak meragukan karena sudah mendapatkan penghargaan sebagai best selling product. Jadi sudah banyak sekali yang membeli buku ini. Baik. Mungkin Mas Beki Bante ada sedikit pesan-pesan atau kesimpulan dari buku Si Cacing dan Kotoran Ya, Kesayangan ini. baik. Terima kasih untuk waktunya. Jadi kita membaca buku, lakukanlah dengan kesadaran, sehingga pada saat apa yang kita baca ini bisa kita ambil manfaat yang ada di dalam buku itu. Tentunya dengan seringnya kita membaca buku, pengetahuan kita akan bertambah, ya kita akan mengetahui bahwa ternyata banyak pandangan-pandangan untuk kita bisa hidup lebih baik, untuk kehidupan yang bahagia dalam kehidupannya sekarang, ataupun untuk bisa mencapai kebahagiaan yang kita harapkan itu sendiri. Tapi yang pasti hidup bukan hanya untuk memikirkan mencari pasangan, hidup bukan untuk sekedar mencari sarana kebutuhan hidup, tapi hidup untuk kehidupan itu sendiri. Bagaimana kita bisa hidup untuk memberikan kehidupan itu sendiri, yaitu dengan cara kita melakukan sesuatu yang bermanfaat, yang berguna bagi kehidupan orang banyak, seperti itu. Luar biasa sekali ini. Jangan juga buat pemirsa di rumah bukan hanya sekedar membaca, tapi harus bisa meresapi nilai-nilai apa yang kita baca, dan hidup ini sangat luas, jadi pergunakan waktu kita sebaik mungkin. Baik, Bante Tejapuno, terima kasih atas kehadirannya di studio. Mbak Angel juga terima kasih sekali sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di Windows of World. Nanti lain kali kita akan berjumpa lagi dalam edisi yang berbeda dengan buku yang berbeda juga ya. Baik, pemirsa, saya kira perbincangan saya dengan Bante dan juga Mbak Angel kayaknya harus dituntasi sudah, karena waktu juga sudah membatasi kita. Terima kasih atas kebersamaan Anda selama 1 jam ini. Atas nama tim yang bekerja, saya Beki Chandra, selamat malam dan sampai jumpa.